Romo, mengapa Natal jatuh pada tanggal 25 Desember, Romo? Jadi konon gereja itu baru merayakan Natal sekitar kurang lebih abad keempat. Jadi memang kan kita harus mengerti ada sejarah ya. Natal itu tidak lahir begitu saja. Dan di dalam kitab suci pun tidak pernah disebutkan Natal. Disebutkan bahwa kelahiran tentang Tuhan Yesus. Menurut kalender Julius, kan sekarang kan kalender Gregorius. Menurut kalender Julius, tanggal 25 Desember itu bertepatan dengan titik matahari perpindahan kulminasi. Jadi karena Yesus itu dilihat sebagai terang, maka semacam dikontekstualisasikan. Lalu juga ada versi lain yang berkata bahwa tanggal 25 Desember adalah tanggal yang dipakai oleh orang-orang kafir untuk merayakan Dewa Matahari. Dewa Matahari. Itu kan dewanya orang Roma. Oh iya. Jadi semacam pesta itu dibaptis, diangkat menjadi hari kelahiran Yesus. Bagi saya pribadi gitu ya, saya tidak terlalu merepotkan tanggal tepat atau tidak. Gini aja, pernah ke Yerusalem belum? Iya belum dong. Kasihan. Ajaklah aku pastor. Nggak nolak kok bawain kopermu. Jadi gitu tuh barunya tuh. Tapi Iya. di sana di Bethlehem, di Israel ada tempat di mana Yesus diangkat ke surga. Dan di situ ada dua tempat aneh gitu, versi orang Kristen, ada versi orang Katolik Ortodok. Lalu waktu saya ke sana, ada orang yang nanya, Romo, yang tepat yang mana? Yang ini apa yang sana? Terus saya mengatakan, aduh mohon maaf, pada Yesus lahir diangkat ke surga saya nggak ada di situ gitu. Saya ngomong Posisinya, gitu. Ya, jadi, tepatnya. Nah, terus saya ngomong, rasanya bagi kita, iman kita tidak penting dia di mana. Yang penting adalah peristiwa itu sungguh ada. Jadi sama, kita juga harus kembali kepada esensi Natal. Esensi Natal adalah Allah yang begitu mengasihi manusia. Bahwa dia sampai menyerahkan putranya untuk kita, untuk manusia, untuk menebus manusia. Jadi ini peristiwa keselamatan pertama yang diberikan oleh Allah kepada kita lewat kelahiran putranya. Jadi ini yang lebih penting peristiwanya bukan ya, bukan tepatnya tanggalnya. Benar. Oke, Pastor, kalau tadi kita sudah bicara soal tanggal, Pastor juga sudah bicara bahwa sebetulnya bukan masalah tanggalnya ya, tetapi kita sebagai orang Katolik harus mencari justru spirit Natalnya yang seperti apa. Dan itu yang ingin saya barangkali kita juga nggak tahu nih ini spirit Natal itu yang seperti apa dan gimana supaya dapatnya seperti apa gitu. Jadi gini ya, kalau mau melihat spirit Natal kita harus kembalikan kepada liturgi, karena toh Natal adalah bagian dari liturgi gereja, tahun liturgi. Apalagi tahun liturgi itu diatur bukan berdasarkan kronologi, tetapi berdasarkan eskatologi, berdasarkan keselamatan Tuhan. Maka ditutupnya tahun liturgi selalu dengan hari raya Kristus Raja Semesta Alam. Baru tahun baru dibuka dengan Advent pertama. Nah, oleh karena itu kalau mau melihat spiritualitas dari Natal, ya harus melihat juga dari spiritualitas Advent. Mulai dari sana, bahwa Advent itu adalah saat kita untuk menanti bertobat dengan semangat pertobatan. Pertobatan yang sukacita, gitu ya. Bukan pertobatan yang menangis-nangis, tidak, tapi pertobatan yang sukacita. Karena apa? Karena Kristus telah lahir. Nah, bagaimana pertobatan ini membuat manusia akhirnya mempunyai hati yang peka seperti Allah. Berani melihat bahwa di dalam peristiwa sengsara, penderitaan, Allah ada bersama kita. Maka kalau orang damai, orang di dalam hatinya tidak penuh dengan pertentangan, orang itu akan mudah mensyukuri kehidupan. Terusuh singanya. Ya betul, tidak ada kerusuhan, Tidak ada kerusuhan seperti di dalam hati. Seperti yang engkau tunjukkan, gitu ya. Ada damai. Saya rusuh dengan buku-buku ini. Nah, betul? itu karena mempersiapkan. Iya betul.
Nah, jadi persiapan di dalam Natal itu sekali lagi persiapan hati yang membuat kita selalu peka untuk menyadari kehadiran Allah di dalam diri setiap orang. Maka kalau spiritualitas Natal itu sungguh disadari, orang akan makin sadar bahwa saya harus makin membuka hati supaya peka Allah itu ada selalu untuk saya. Mau melihat spirit Natal, kita harus kembalikan kepada liturgi. Karena toh Natal adalah bagian dari liturgi gereja, tahun liturgi. Apalagi tahun liturgi itu diatur bukan berdasarkan kronologi, tetapi berdasarkan eskatologi, berdasarkan keselamatan Tuhan. Maka ditutupnya tahun liturgi selalu dengan hari raya Kristus Raja Semesta Alam. Baru tahun baru dibuka dengan Advent pertama. Nah, oleh karena itu kalau mau melihat spiritualitas dari Natal, ya harus melihat juga dari spiritualitas Advent. Mulai dari sana, bahwa Advent itu adalah saat kita untuk menanti bertobat dengan semangat pertobatan. Pertobatan yang sukacita, gitu ya. Bukan pertobatan yang menangis-nangis, tidak, tapi pertobatan yang sukacita. Karena apa? Karena Kristus telah lahir. Nah, bagaimana pertobatan ini membuat manusia akhirnya mempunyai hati yang peka seperti Allah. Berani melihat bahwa di dalam peristiwa sengsara, penderitaan, Allah ada bersama kita. Maka kalau orang damai, orang di dalam hatinya tidak penuh dengan pertentangan, orang itu akan mudah mensyukuri kehidupan. Terusuh singanya. Ya betul, tidak ada kerusuhan. Tidak ada kerusuhan seperti di dalam hati. Seperti yang engkau tunjukkan, gitu ya. Ada damai. Saya rusuh dengan buku-buku ini. Nah itu karena mempersiapkan. Iya betul. Nah, jadi persiapan di dalam Natal itu sekali lagi persiapan hati yang membuat kita selalu peka untuk menyadari kehadiran Allah di dalam diri setiap orang. Maka kalau spiritualitas Natal itu sungguh disadari, orang akan makin sadar bahwa saya harus makin membuka hati supaya peka Allah itu ada selalu untuk saya.